Apa kabar saudara? Jumpa lagi saya Bambang Alitus dalam Sapa Redaksi on Location. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara, pada kesempatan kali ini kami redaksi ingin menyapa para peneliti, dosen-dosen dari Universitas Warmadewa di pusat-pusat studi Warmadewa. Mengapa? Kita mencoba sedikit berbincang-bincang terkait dengan perubahan iklim. Bagaimana keseriusan kita, kepedulian kita terhadap perubahan iklim yang memberikan dampak kepada sendi-sendi kehidupan kita. Ikut saya, kita menjumpai narasumber kita di pusat-pusat studi Warmadewa. Baik, nah saudara, saya sekarang sudah masuk di sebuah ruangan, tepatnya di pusat-pusat studi Warmadewa Denpasar. Nah, kita langsung saya menemui narasumber kita, cantik-cantik, bahagia saya hari ini. Yang pertama dengan Mbak Desa Ketut Tristiana Sukmadewi, Doktor, SSI, MSI, luar biasa ini. Jadi Head of Center Climate Change. Jadi Kepala Pusat Studi di tentang perubahan iklim. Ya. Sehat selalu? Sehat. Astung Kareng ya? Luar biasa ini. Kemudian di samping beliau ada juga dengan Mbak Ratna Ayu Widyaswari, SHMH. Ini tepat koordinator Cluster Center for International Development. Gitu ya. Sehat ya Mbak Ratna? Astung Kareng. Terima kasih. Nah saudara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi kita memang sebetulnya kalau dibilang kok berat amat ya masalahnya climate change atau perubahan iklim, tapi kita akan mencoba sebetulnya sesederhana mungkin supaya kita juga lebih memahami sebetulnya bagaimanakah perubahan iklim ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, terutama tentunya efeknya tidak cuma Indonesia, global Indonesia, tapi juga ke Bali. Nah, tepat saat ini saya akan menyapa narasumber kita. Yang pertama saya ke Mbak Desa dulu ya. Mbak Desa, mungkin sedikit, ini kan ada pusat-pusat studi Warmadewa. Mungkin apa yang bisa diberikan informasi dulu lah supaya kita lebih paham pusat-pusat studi Warmadewa ini seperti apa sih? Oke, baik. Pusat studi Warmadewa, khususnya pusat studi climate change ini, jadi kita di sini terdiri dari beberapa klaster ya Pak. Jadi klaster inilah yang tergabung di sini peneliti-peneliti multidisiplin dari beberapa program studi, sehingga nantinya kita bisa memberikan solusi, baik itu mitigasi, baik itu solusi untuk pemerintah dan lain sebagainya yang komprehensif dari berbagai bidang studi ini. Jadi ada 3 klaster fokus kami untuk saat ini. Jadi ada klaster biodiversity and ekologi, jadi lebih membahas terkait bagaimana biodiversitas dan lingkungan. Kedua ada klaster public health dan juga zoonotik, jadi juga karena climate ini juga berdampak ke bidang kesehatan dan juga penyakit seperti itu. Dan yang ketiga ada urban development, sustainable urban development. Jadi juga terkait dengan tata guna lahan dan lain sebagainya yang juga nanti mempengaruhi dari perubahan iklim ini, seperti itu. Oke, jadi dia ada apa ya, bahasa klaster itu ada pembagian pemfokusan gitu ya. Fokus risetnya untuk sekarang ini ada 3 dulu yang payungnya itu perubahan iklim. Iya, payungnya perubahan iklim. Jadi ada pertanian, kesehatan gitu tadi ya. Iya, dan ada juga tentang urban development. Tentang urban development. Oke. Nah, kalau
dengan Ibu Ratna sendiri ke yang klaster yang apa lagi nih? Ada International Development International seperti apa nih kalau boleh tahu sebentar? Saya sendiri merupakan koordinator klaster Gender Equality dan Women Empowerment atau kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Jadi klaster ini merupakan bagian dari Pusat Studi International Development. Nah, Pusat Studi International Development ini berfokus pada sebenarnya mengatasi ketimpangan yang ada di masyarakat. Jadi kita berusaha menawarkan solusi-solusi yang secara akademis kita teliti. Ada 5 fokus riset dan dibagi dengan 5 klaster ini. Yang pertama klaster Gender Equality and Women Empowerment. Yang kedua ada klaster Ecotourism. Ecotourism. Iya. Ecology and Tourism. Yang ketiga ada Green Economy. Ada juga Legitimate Peace dan ada juga Digital Transformation. Oke. Jadi ini 5 ini bergerak semuanya? Bergerak dari multidisiplin juga. Dari risetnya, dari berbagai fakultas juga. Ada dari fakultas hukum, ada dari ilmu sosial, ilmu politik juga. Baik. Jadi bisa dari berbagai dimensi dan perspektif. Dengan 5 fokus riset itu. Oke, kalau boleh tahu sedikit, jadi pusat studi kita ini sudah bergerak ke serius banget tuh sudah berapa lama berjalan sih Ibu Desa kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau untuk pusat studi sendiri baru berdiri di tahun ini, tapi sebelumnya kita ada perubahan nama. Sebelumnya ada Warmadewa Research Center, terus kita berkembang menjadi 2 pusat studi. Jadi kalau Warmadewa Research Centernya sudah lebih dari setahun ya, 5 sampai 6 tahun, dan melahirkanlah pusat studi ini yang lebih spesifik lagi. Baik. Nah, kemudian kan ini kan ada isu yang cukup sebetulnya isu yang kita dengar di mana-mana, menggaung, bahkan 10-15 tahun yang lalu kita sudah mendapatkan informasi tentang perubahan iklim. Kalau bahasa kita perubahan iklim. Mungkin ke Bu Desa. Bu Desa, kalau kerangka frame kalau kita berbicara tentang perubahan iklim nih, apa sih yang menjadi fokus? Kenapa ini menjadi perhatian, bahkan global memperhatikan ini kan? Semua pertemuan government apapun pasti ada poin itu yang akan dibahas efek-efeknya. Kalau boleh sederhana sih supaya masyarakat juga lebih paham mengapa ini kekhawatiran itu apa kok akhirnya kita harus menyoroti terkait dengan perubahan iklim ini. Bagaimana Pak Desa? Baik, mungkin saya mulai dari ini ya, kenapa ini penting khususnya di Indonesia yang menjadi isu penting. Kalau dari isu global memang bahwa perubahan iklim ini sangat berdampak khususnya bagi negara-negara tropis, di mana yang biasanya berada di negara tropis ini adalah negara-negara berkembang. Nah, kenapa di iklim tropis ini sangat berdampak? Pertama, iklim tropis itu mulanya memang iklim yang hangat ya, bisa dikatakan hangat dan sering terjadi perubahan yang tidak stabil. Nah, ditambah dengan adanya perubahan iklim, terjadinya pola perubahan cuaca akan lebih berdampak lagi ke daerah tropis ini, khususnya di daerah-daerah seperti kita di Indonesia. Nah, yang akan berdampak itu dari berbagai sektor. Dari sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor kelautan, ditambah lagi bahwa negara-negara tropis seperti kita sangat bergantung pada alam. Nah, tentunya kalau masyarakat sangat bergantung pada alam, dan ini tentunya rembetannya banyak, baik itu sangat beririsan ya? Ya, sangat beririsan karena semuanya. Kehidupannya pertanian, perkebunan. Ya. Tambah lagi kita adalah negara dengan mega biodiversity. Dengan adanya perubahan iklim, tentunya biodiversitas kita akan terpengaruh, khususnya dari biodiversitas ini berpengaruh banyak lagi rembetannya, yaitu ke hasil pertaniannya, dan juga nanti juga efeknya kepada kesehatan seperti itu, karena perubahan iklim juga akan mempengaruhi terhadap biodiversitas, misalnya penyakit dan lain sebagainya akan berkembang dengan lebih cepat, dan juga tata guna lahan di kita ini juga sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim ini akan mempengaruhi hal tersebut. Dari tata guna lahan yang sembarang ini juga akan berefek juga terhadap perubahan iklim seperti itu. Oke, jadi perubahan iklim ini efek atau dampaknya itu ke banyak sendi sektor. Banyak sendi sektor ya kalau saya bisa menangkap dari pernyataan Mbak Desa tadi. Nah, kalau saya geser misalnya kalau dengan kerangka dengan humannya, dengan manusianya itu seperti apa sih kalau bisa potretnya gitu loh, Mbak Ratna? Mungkin saya mulai dulu juga dari efek perubahan iklim ini sebenarnya dirasakan merata ya di seluruh dunia gitu. Nah, cuma di sini ada proporsi yang berbeda
yang diakibatkan oleh perubahan iklim ini yang dirasakan oleh baik itu laki-laki dan perempuan. Kendati pun seluruh dunia masyarakat merasakan perbedaan yang dialami sebenarnya oleh perempuan itu sangat signifikan dibandingkan efek yang dirasakan oleh laki-laki dari berbagai sektor, baik itu dari kesehatan juga, ada juga dari sektor ketenagakerjaannya dan dari sektor well-being-nya. Nah, itu semua sangat terpengaruh dari adanya perubahan iklim ini, dan itu tentu saja ujungnya akan memperparah ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender itu sebenarnya masih menjadi perbincangan hangat di kita kalau kita sering dengar kata gender, baik dari perbincangan ringan sampai yang serius gitu. Nah, dari laporan terbaru sebenarnya kita mencapai kesetaraan gender itu masih lama, sekitar 286 tahun lagi. Oh iya? Baru kita mencapai kesetaraan gender. Banyak faktor, dan salah satunya perubahan iklim juga memperparah ketimpangan gender, memperlambat progres yang telah berjalan. Gitu. Jadi dari laporan tersebut tentu saja menjadi perhatian kita bersama bahwa belum banyak yang menghubungkan perubahan iklim ini dengan gender, itu isunya apa hubungannya, seperti itu. Jadi apa ya, kalau saya melihat sebegitu mengerikankah perubahan iklim ini? Iya, iya Ibu Desa, betul ya? Kalau menurut saya sangat berdampak dengan berbagai sektor, di berbagai sektor. Bisa merubah dunia bahkan. Iya, sangat besar. Wah, luar biasa. Tapi kita belum ngomong yang mengerikan yang parah-parah lah itu. Cuma nanti kita akan mengajak membuka juga lagi supaya cakrawala berpikir kita, pandangan perspektif kita, bahwa sebetulnya perubahan iklim ini apa yang terjadi di sekitar kita mungkin bisa jadi kita tidak mengerti karena kurang peka, padahal sudah terjadi. Di Bali mungkin misalnya sudah terjadi, dan efeknya kalau tidak kita perhatikan dari sekarang, ya mungkin dampaknya sangat-sangat luar biasa yang mengerikan dalam waktu itu tadi. Mbak Desa, Mbak Ratna, kita tahan dulu ya. Boleh diminum airnya, kita akan lanjut lagi. Saudara jangan kemana-mana, kita nanti akan mengerucut lagi sebetulnya bagaimana perubahan iklim ini berdampak kepada sektor pertanian, kesehatan, akhirnya lari kepada mungkin aspek perilaku atau habit dari masyarakat setempat yang tentunya menjadi negatif dalam tanda kutip, yang harus kita waspadai. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi on Location setelah yang satu ini.